yang namanya bahan-bahan berbahaya. Sehingga ketika pun diusulkan untuk mengikuti lomba, wah kenapa tidak? Dan kalaupun kami mendapatkan juara 2 tingkat regional timur, itu merupakan satu kebanggaan. Dan ketika kami memperoleh predikat sebagai juara 2 pangan aman, kami juga, saya bersama dengan pegawai 78 orang, itu saya minta kepada semua pegawai dan juga kepada keluarga-keluarga untuk posting di FB. Kenapa? Ini salah satu teknik marketing supaya masyarakat tahu bahwa pasar Beriman Tomohon sudah aman dari yang namanya bahan-bahan berbahaya. Sehingga ini juga bisa menjawab mungkin apa yang ditanyakan tadi dari Pasar Karobasan, bahwa teknik kami menggunakan aplikasi atau Facebook, medsos, tapi juga kami menyediakan toa yang kami pasang di Pasar Tomohon itu 8 biji besar-besar. Jadi artinya kalau suara dari sini boleh dapat dengar sampai di 2 km. Sehingga setiap hari kami menyampaikan program-program dan capaian-capaian yang kami boleh capai. Jadi yang telah kami lakukan bersama dengan BPOM itu sangat-sangat bermanfaat. Inovasi-inovasi yang boleh kami lakukan, dan bahkan sampai saat ini pun kami terus secara berkala melakukan pengujian, bukan cuma karena lomba, tetapi sampai sekarang ini tetap mengadakan pengujian, dan juga ada masukan-masukan dari beberapa masyarakat ataupun dari beberapa dinas yang boleh kami terapkan. Salah satunya itu kami menggunakan yang namanya apa itu, pengolahan untuk bahan organik untuk disemprot ke seluruh lapak, sehingga sekarang lapak yang ada di Pasar Beriman Tomohon ini lalatnya hampir tidak ada. Bahkan ada beberapa turis yang ketika masuk dia tanya, apa yang digunakan? Kok di tempat ikan atau di pasar ekstrim tidak ada lalat? Kami menggunakan itu namanya ekoenzim. Jadi ekoenzim itu kami semprot ke lapak-lapak 1 minggu 1 kali. Kami juga bekerja sama dengan Damkar Kota Tomohon untuk mengadakan penyemprotan seminggu sekali, untuk supaya lapak itu bersih setiap minggu. Sehingga ini juga menjadi salah satu promosi kami, karena dari Manado banyak yang belanja ke sana. Selain sejuk, selain aman, nyaman, bersih, dan yang pasti pangannya aman. Demikian penyampaian dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih kepada Pak Yanes. Mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau langsung menanyakan kiat-kiat apa yang sudah dilakukan, atau ada hal-hal yang mau dikonfirmasi oleh Bapak Ibu, kami persilakan. Ada dari pasar atau dari kelurahan? Baik Pak, Bapak dari Pasar Bersehati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya memperkenalkan diri, Bapak Iwan Mantali selaku manajer Pasar Bersehati. Pada kesempatan ini mengagumi Pasar Tomohon, dan di sini kami juga ingin sedikit memberitahukan terkait dengan pengolahan kami di Pasar Jengki Bersehati. Kami juga memiliki toa yang sering kami informasikan ke seluruh pedagang maupun pengunjung terkait dengan program-program Bank Epong yang sudah kami laksanakan di Pasar Jengki Bersehati. Jika kami menemukan dan tidak menemukan sesuatu hasil tes yang kami laksanakan di Pasar Jengki Bersehati, itu sering kami sampaikan lewat informasi atau di ruang
informasi yang ada di Pasar Jengki Bersihati. Jadi ada beberapa kali kami adakan uji tes bersama Dinas Pangan, begitu juga dari Dinas Balai POM Besar Ngabur yang pernah melaksanakan kegiatan langsung di pasar dan sosialisasi. Esok harinya juga kami dari Bunda Pasar Jengki Bersihati secara tim mensosialisasikan ke pedagang maupun pengunjung bahwa mana dagangan yang dijual di Pasar Jengki Bersihati layak dikonsumsi sesuai hasil tes yang kami laksanakan di pasar, baik itu dengan Balai POM, baik itu dari Dinas Pangan maupun kami dari tim. Di sini kami agak tertarik dengan penyampaian direksi pasar pemohon terkait dengan pengamanan dan keamanan Pasar Bersihati. Memang kami di Pasar Bersihati juga punya moto seperti itu terkait keamanan, kenyamanan, dan pembersihan pasar. Yang kami ingin tanyakan di sini Pak, untuk keamanan pasar, kadang-kala jujur kami harus sampaikan dari semua sektor sayur, sektor sembako, sektor buah, barito, sektor ikan, bahkan kami yang ada di Pasar Bersihati, sektor purkor, dagangan makanan, itu kami tata sedemikian rupa. Namun kami seringkali ada kendala di pasar ikan. Pasar ikan ini kebanyakan pedagang-pedagang yang boleh dikatakan pedagang yang kelas pemikiran mereka terlalu SDM-nya kurang. Jadi meskipun terlalu sampaikan demi kenyamanan pengunjung dan pedagang, kadang-kala ada bentrokan dari pedagang. Namun kami berupaya semaksimal mungkin agar tidak ada gesek-gesekan di lapangan. Dan untuk menata agar pedagang tidak keluar dari setiap lapak, kira-kira sistem apa yang Bapak lakukan di Pasar Tawang? Itulah pertanyaan kami. Terima kasih Bapak. Ya, itu pertanyaannya. Masih ada Bapak Ibu atau kita jawab dulu? Belum ada ya, kita jawab dulu Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Saya ingin berbagi tips mungkin sedikit keluar ya dari tema kali ini tentang pangan aman. Memang saya sempat berkunjung ke Pasar Bersihati yang sudah penataannya baru ya. Pasar Tomohon ini adalah pasar yang sebenarnya dalam penataan kami waktu kami masuk tahun 2022 ini sangat sulit karena sebagian besar atau sekitar 90% pedagangnya itu penduduk asli. Artinya mereka menganggap bahwa ini tanpa kita punya jangan dikorek. Tetapi dengan memberikan sosialisasi dan pengertian serta dampak ataupun kerugian-kerugian yang nanti mereka alami ketika misalnya tidak ingin mendengar apa yang akan kami atur, itu kami terapkan juga yang namanya disiplin. Memang ini agak ekstrim karena memang pasar ekstrim. Kami untuk para pedagang yang istilahnya dari Bapak tadi itu kalau di sini dibilang kabal, pedagang-pedagang yang sudah bilang jangan, tetap mereka keluar, tapi juga menghindari bentrok. Kami melakukan pembersihan atau pembasmian pada malam hari. Jadi kami mengadakan operasi malam. Sekitar 3 bulan pertama itu ada sekitar 300 tenda yang kami bakar. Jadi kami selama 3 bulan itu setiap malam saya turun langsung Pak. Saya hadapi banyak parang, ada ancaman pembunuhan. Tetapi bagi saya untuk melaksanakan satu kegiatan yang positif, nyawa pun taruhannya tidak masalah.
Makanya DP ekstrim ada di situ sebenarnya. Jadi waktu kami melakukan pembersihan itu memang banyak kendala. Tetapi jika nanti ada kesempatan boleh berkunjung, sekarang ini pasar yang memang benar paling susah diatur itu pasar ikan. Karena di situ banyak pegang pisau. Jadi mereka kalau diatur, walaupun mungkin cuma dalam komunikasi, tetapi pisaunya ada di tangan. Oh iya, kan bikin bagaimana ini? Artinya kalau orang salah gerakan bisa jadi korban. Makanya ada satu inovasi pagi malam pada orang. Karena tuh lagi tidur terus sementara mau bakar. 300 tenda yang kami bakar. Dan puji Tuhan sekarang ini dengan pengertian dengan sosialisasi, akhirnya sekarang ini bisa teratasi dan ikan yang ada di pasar Tomohon sekarang ini benar-benar hanya ada di satu lapak dan tidak ada yang berani keluar. Karena pernah ada yang coba-coba keluar, ketika diberi teguran kami sita, kemudian dikembalikan. Jadi pertama teguran, kedua kami sita tapi dikembalikan, yang ketiga kami sita dan kami bawa ke panti asuhan. Nggak bisa pegawai yang konsumsi. Karena apa? Nanti sebentar pegawai semua alasan, sana angka jauh supaya semua bawa pulang. Kami bawa ke panti asuhan. Kemudian saya sosialisasi kepada para pedagang, kalau ingin bersumbang silahkan keluar. Jadi siapa yang keluar, Ngoni berarti siap untuk bersumbang ke panti asuhan. Dan sekarang tidak ada lagi yang berani keluar. Itu tips dari saya Pak. Dan untuk pembersihan dari lapak, apalagi untuk ikan, ikan tetap gunakan damkar, karena itu air yang kencang supaya darah-darah dari ikan itu bisa dibersihkan. Kalau ke Tomohon tidak ada bau anyer di dalam pasar ikan. Demikian, terima kasih. Ya, mungkin itu tips dari Dirut Pasar Tomohon. Masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya di belakang? Sudah cukup? Oh iya Pak, silakan. Ada satu kesempatan lagi di sebelah kiri. Oh ada di sebelah kanan juga satu. Oh Bapak ya, sebelah kanan dulu. Silakan Pak. Sebutkan namanya dan pertanyaannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sehat semua yang hadir di tempat ini. Nama saya Samsi Mahmid dari Madrasah Negeri Model 1 Manado. Lebih dikenal mungkin orang kenal dengan Om Sampel, yang saya lama jadi announcer radio di Manado dan di beberapa televisi, dan saya banyak mendapat masukan-masukan dari masyarakat. Nah ini memang Om Sampel selalu banyak mendapat masukan yang macam-macam, terutama dari masalah kondisi di lapangan Pak. Dari beberapa pasar yang pernah saya turun dan wawancara dengan pedagang maupun petugas, memang keutamanya adalah tingkat kesabaran. Ada yang kita akan hadapi ini masyarakat, ada beberapa tipe yang saya golongkan, ada 3 tipe, yakni 3 tipe MIA. Pertama masyarakat alamiah, masyarakat ilmiah, dan masyarakat kimia. Alamiah itu adalah masyarakat yang tumbuh seperti apa adanya. Kemudian masyarakat ilmiah, mereka yang berpendidikan, memiliki ilmu dan pengetahuan. Dan yang ketiga masyarakat kimia. Maksudnya kimia itu masyarakat yang banyak sudah tersentuh dengan minuman maupun obat-obatan. Jadi kita pintar-pintarlah bagaimana menghadapi masyarakat dari 3 tipe ini yang harus kita hadapi dengan penuh kesabaran. Saya dulu pernah memberikan beberapa tips. Ini perlu ada kenyamanan,
kelayakan di pasar, terus keamanan, kemudian keimanan. Memang di beberapa pasar beda-beda tempat, dan saya sudah beberapa tempat lokasi pasar baik di Manado, di Sulawesi Utara, di beberapa daerah di Palu, Gorontalo, Ternate, bahkan Makassar sampai ke Jawa, memang unik-unik. Maka yang saya inginkan bahwa jadikanlah pasar ini menjadi pasar ajang wisata. Jadi pasar wisata, jadi bukan cuma sekedar mereka datang belanja, tapi mereka akan membawa pulang hasil belanjaan, dan ada hal-hal yang perlu mereka jadi inspirasi. Kira-kira seperti itu. Karena boleh dikata yang lalu ada kegiatan pasar bebas dan bebas pasar, itu sekarang sudah mulai tertata. Dan saya akui pasar Tomohon ini dikenal dengan pasar ekstrim. Itu seperti yang disampaikan Bapak tadi, dan saya beberapa kali bawa teman-teman bahkan dari mancanegara, mereka cari tahu ekstrimnya sampai seperti apa. Tapi tidak seperti yang dipikirkan orang. Dan tadi sudah dijelaskan, ya sangat bagus. Kita berikan aplaus untuk pasar ekstrim. Dan itu membawa dampak hasil yang bagus dari mana-mana, Sumatera, Kalimantan. Mereka ingin melihat pasar ekstrim sampai, padahal ini daya tarik yang sangat bagus untuk wisata. Mudah-mudahan cuma nama saja yang ekstrim, petugas juga di sana itu tidak ekstrim. Ya, jangan sampai banyak pedagang kadangkala mengeluh berkaitan dengan Pol PP, baru menjual sudah pas skop sana skop sini. Ya, insya Allah ke depan ini semua pasar bisa membawakan hasil yang bagus. Jadi kalau pasar Bersehati Manado, ya Om sampai lihat sudah ada perubahan bagus. Nah, ini ada lagi yang perlu ditambahkan kalau boleh di pasar Tomohon, kalau ada boleh musola tempat ibadah. Ya, karena beberapa bulan lalu saya cari-cari di mana ada musola di sini. Ya, karena itu adalah bagian Pak dari kerohanian untuk umat Islam. Ya, di waktu sholat lohor, asar sore hari, dan maghrib untuk malam hari. Kemudian ada satu tambahan, kalau boleh di pasar itu ditambahkan ada ruang tunggu atau titipan anak Pak. Karena ada orang tua kadang-kala dia tidak mau tinggal anaknya di rumah, dia bawa. Tapi itu akan mengganggu kegiatan dia untuk belanja. Jadi kalau ada tempat titip, ya bukan cuma anak, kalau mama boleh menitip atau papa, ya insya Allah ke depan bisa ada. Ya, kira-kira seperti itu Pak. Jadi terima kasih atas tanggapannya Pak. Semoga semua pasar di Sulawesi Utara akan meningkat dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Om Sampel. Selanjutnya ada pertanyaan tadi dari sisi kiri, kita lanjut dulu ya Pak sebelum kita tanggapi.